Halo, ada yang tahu nama benda ini? Kalian pasti sudah familiar dengan benda tersebut. Ya, panel surya. Atau bisa disebut solar panels. Apa sih fungsi panel surya? Apa tujuan dibuatnya panel surya? Oke, nanti kita jelasin. Sebelumnya, video ini akan membahas di kasus mengenai ketahanan energi yaitu PLTS Cirata. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video ini. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi energi listrik. Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. PLTS Cirata dibangun sebagai solusi untuk membangun ketahanan energi di Indonesia dengan pengertian bahwa ketahanan energi adalah kemampuan suatu sistem energi untuk menyediakan pasokan energi yang andal, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, apa sih tujuan PLTS Cirata? Salah satu tujuannya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 1,3 juta ton per tahun. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan energi bersih. Proyek ini akan membantu meningkatkan ketersediaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, mendorong industri energi bersih. PLTS Cirata akan menjadi tolak ukur bagi proyek-proyek energi bersih masa depan di Indonesia, serta mendorong perkembangan industri energi bersih secara keseluruhan. Yang keempat, menyediakan energi terbarukan. PLTS Cirata bertujuan untuk menyediakan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, yaitu dari sinar matahari. Yang kelima, meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan adanya PLTS Cirata, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dan yang keenam, mendorong pembangunan berkelanjutan. Proyek ini menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manfaat PLTS Cirata. 1. Energi bersih. PLTS Cirata menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. 2. Pasokan energi stabil. Dengan PLTS Cirata, pasokan energi menjadi lebih stabil, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas. 3. Pengembangan teknologi. Proyek ini mendorong pengembangan teknologi terbarukan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas energi. 4. Penciptaan lapangan kerja. Pembangunan PLTS Cirata menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dampak lingkungannya yaitu 1. Pengurangan emisi CO2, 2. Preservasi sumber daya alam, 3. Peningkatan kualitas udara, 4. Perlindungan ekosistem. Rencana dan skala proyek PLTS Cirata. PLTS ini berlokasi di 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Skala PLTS Cirata memiliki instalasi seluas 540 hektar dan daya terpasang sebesar 1.100 MW, cukup untuk memasok listrik ke 50.000 rumah. Waktu proyek. Konstruksi dimulai pada tahun 2020 dan diharapkan selesai pada tahun 2022 dengan biaya sekitar 1,6 miliar USD. Pembiayaan. Proyek ini didanai oleh pemerintah Indonesia dan beberapa lembaga keuangan internasional. Saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
PLTS Cirata dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena memiliki aspek berikut. Di antaranya, yang pertama ada pemanfaatan energi terbarukan. PLTS Cirata menggunakan teknologi panel surya untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ini membantu mengurangi polusi dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PLTS Cirata membuka lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan dan memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan, mengarah pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan. Yang ketiga ada kemandirian energi. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, PLTS Cirata mengurangi ketergantungan pada sumber fosil yang langka dan semakin mahal, serta mengurangi impor energi. Yang keempat ada perhatian terhadap lingkungan. PLTS Cirata menjaga keberlanjutan alam dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati di sekitarnya. Prinsip dasar energi surya. Pemanfaatan cahaya matahari, yaitu PLTS mengubah sinar matahari menjadi listrik menggunakan sel surya fotovoltaik. Ukuran dan jumlah sinar surya, kapasitas dan output energi dipengaruhi oleh ukuran dan jumlah sel surya. Penyimpanan energi yang dihasilkan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat diperlukan. Komponen utama PLTS Cirata. Yang pertama, yaitu panel surya. Panel surya terdiri dari banyaknya sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi arus listrik. Lalu ada inverter. Inverter mengubah arus arah listrik dari panel surya menjadi arus bolak-balik yang dapat digunakan oleh perangkat listrik. Kemudian ada baterai. Baterai menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya agar dapat digunakan saat diperlukan. Dan yang terakhir, ada jaringan listrik. Energi yang dihasilkan oleh PLTS terhubung dengan jaringan listrik untuk didistribusikan ke pelanggan atau konsumen. Teknologi yang digunakan ada sistem konsentrator. Sistem konsentrator meningkatkan efisiensi panel surya dengan memfokuskan sinar matahari pada sel fotovoltaik menggunakan lensa atau cermin. Kemudian, ada pembangkit listrik terapung. PLTS terapung pada permukaan air menghasilkan energi dan meminimalkan penggunaan lahan yang diperlukan. Yang terakhir ada smart inverter. Smart inverter dapat mengatur output daya listrik sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan kondisi jaringan listrik. Pembangunan PLTS Cirata juga sudah mendukung akan terciptanya Sustainable Development Goals atau bisa disingkat dengan SDGs yang berjumlah 17 tujuan. Berikut adalah beberapa SDGs dari pembangunan PLTS Cirata. Yang pertama, ada SDGs nomor 7, yaitu energi terbarukan dan terjangkau. PLTS Cirata merupakan langkah nyata untuk mencapai target SDGs mengenai energi terjangkau dan bersih. Yang kedua, ada SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Proyek PLTS Cirata dapat menciptakan lapangan kerja dalam fase konstruksi dan operasional, memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Yang ketiga, ada SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Proyek ini mendorong inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada SDGs nomor 13, yaitu tindakan untuk iklim. PLTS Cirata berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu mitigasi perubahan iklim, dan memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim. Stakeholder yang terkait di PLTS Cirata. 1. Pemerintah. Pemerintah mendorong kebijakan energi terbarukan dan memberikan dukungan regulasi. 2. Masyarakat.
Masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan PLTS Cirata dan terlibat dalam pengoperasian. 3. Pelaku industri. Pelaku industri ikut berperan dalam pengembangan teknologi terbarukan dan investasi pembangunan PLTS Cirata. 4. Organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan mengawasi dan mempromosikan keberlanjutan pembangkit listrik tenaga surya. 5. Keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat mendapatkan manfaat dari ketersediaan energi bersih dan terjangkau, serta akses ke pekerjaan dan sumber daya ekonomi lainnya yang dihasilkan oleh proyek ini. Masa depan PLTS Cirata melibatkan operasi rutin dan perawatan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja lokal, serta pemantauan oleh pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keamanan dan berkelanjutan. Keberlanjutan dan manfaatnya bagi PLTS Cirata. Keberlanjutan. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. PLTS Cirata akan terus mengembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan produksi energi terbarukan. Yang kedua ada inovasi teknologi. Teknologi-teknologi baru akan diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi PLTS Cirata. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia yang berkompeten akan terus dibangun melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Yang keempat ada PLTS Cirata membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Yang kelima ada pengembangan infrastruktur energi terbarukan. PLTS Cirata akan berperan dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang lebih luas dan mendukung integrasi sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik nasional. Yang keenam ada penelitian dan pengembangan. PLTS Cirata akan melanjutkan penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi produk energi matahari dan mengurangi biaya implementasi lebih lanjut. Manfaat sosial. PLTS Cirata membantu meningkatkan ketersediaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian menurunkan biaya energi dan meningkatkan akses ke listrik. Manfaat ekonomi. PLTS Cirata menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya, menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang investasi baru. Pengaplikasian pada kasus lain. Proyek PLTS Cirata dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pembangunan proyek serupa yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia dengan memperhatikan kondisi lokal dan potensi sumber energi terbarukan. Apa yang dapat dicontoh dari proyek PLTS Cirata ini? Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yaitu menggunakan teknologi seperti sistem konsentrator dan smart inverter untuk meningkatkan efisiensi panel surya dan dapat dicontohkan oleh proyek-proyek serupa di masa depan. Yang kedua ada pemanfaatan lahan yang tepat. Model pembangkit listrik terapung yang digunakan oleh PLTS Cirata ini dapat menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk proyek-proyek serupa di daerah dengan keterbatasan lahan atau sumber daya alam. Yang ketiga ada kolaborasi antar instansi. Proyek PLTS Cirata melibatkan beberapa lembaga keuangan internasional dan juga kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, sehingga juga dapat dijadikan contoh untuk proyek-proyek lain yang melibatkan kolaborasi antar institusi. Kesimpulan dan saran, proyek PLTS Cirata merupakan langkah konkret menuju ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk menjaga kelanjutan proyek ini dan lebih banyak lagi proyek serupa di masa depan.